iklim yang terus meningkat sejalan dengan masifnya emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh beberapa sektor. Berdasarkan data hasil Carbon Project, pada tahun 2023 ditetapkan sebagai tahun emisi gas rumah kaca tertinggi dari bahan bakar fosil dengan nilai 36,8 miliar ton karbon dioksida. Salah satu negara yang masuk ke dalam 10 besar penghasil karbon dioksida tertinggi di dunia adalah Indonesia, yaitu sebesar 18,3%. Aktifnya peningkatan jumlah emisi di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi sektor transportasi. Emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor menghasilkan polusi seperti karbon dioksida, nitrogen, dan partikel lainnya yang membahayakan kesehatan. Melihat dari permasalahan ini, diperlukan adanya solusi untuk membenahi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan menekankan kendaraan yang bebas emisi dan bertransportasi menuju kendaraan hijau yang ramah lingkungan. Dalam konteks ini, kendaraan listrik atau electrical vehicle menjadi salah satu solusi untuk mengatasi produksi emisi yang semakin meningkat. Sejak tahun 2023, pemerintah sedang gencar untuk mempromosikan kendaraan listrik yang ramah lingkungan untuk menuju misi Zero Net Emission. Pemerintah memberikan dukungan yang baik dengan cara memberi subsidi yang cukup besar seperti halnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenprin Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang kebijakan pemberian subsidi terhadap masyarakat untuk menjadikan harga motor listrik menjadi lebih terjangkau. Dalam peraturan tertera, jika membeli motor listrik seharga 22 juta, maka akan mendapatkan potongan sebesar 7 juta. Mungkin bagi sebagian orang, kendaraan listrik ini menjadi pilihan yang tepat karena mendapatkan potongan harga sehingga harga motor lebih murah. Dengan begitu, dapat sekaligus mengurangi emisi. Akan tetapi, menurut Darwin Zaidi Soleh, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertera di laman surat BBC News, menilai bahwa subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, masih belum tepat sasaran untuk mengurangi emisi dari kendaraan bermotor. Indonesia sedang mengejar target untuk Zero Net Emission atau target nol emisi pada tahun 2045. Salah satu cara untuk mencapai target ini adalah dengan pemberian subsidi kendaraan listrik sehingga banyak masyarakat juga turut berpartisipasi dalam misi ini. Namun, apakah cara ini sudah cukup efisien? Bahan bakar kendaraan listrik ini juga tidak dapat dikatakan ramah lingkungan, karena bahan bakar kendaraan listrik berasal dari pembangkit listrik bahan bakar fosil batu bara dan nikel. Apabila banyak masyarakat yang beralih pada kendaraan listrik, maka pengguna dari kendaraan listrik akan meningkat. Sedangkan di Indonesia sendiri, bahan bakar dari kendaraan listrik sebagian besar masih mengandalkan pembangkit listrik yang tidak terbarukan, yaitu batu bara dan nikel. Dapat dibayangkan bagaimana jika area pertambangan semakin meluas, apa yang akan terjadi? Permintaan bahan bakar kendaraan listrik akan meningkat. Penambangan batu bara yang dilakukan secara besar-besaran akan menyebabkan penyebaran area pertambangan dengan cara alih fungsi lahan. Banyaknya hutan yang akan dialihfungsikan menjadi area pertambangan akan mengancam eksistensi kekayaan hayati yang ada pada hutan tersebut. Kekayaan yang ada akan terancam rusak, habitat hewan akan terancam punah, tanah serapan semakin menipis, lahan terbuka hijau akan semakin sedikit, dan akan menyebabkan pencemaran air di sekitar daerah pertambangan. Salah satu contoh yang termuat dalam berita BBC News Indonesia memuat video pencemaran Laut Halmahera Timur yang diakibatkan dari aktivitas penambangan nikel. Video yang direkam oleh salah satu warga menunjukkan bahwa warna air laut yang berubah menjadi kuning akibat dari material hasil kerukan tambang nikel. Pencemaran laut ini akan menyebabkan terganggunya ekosistem laut dan mata pencaharian warga setempat sebagai nelayan. Pencemaran yang terjadi mengakibatkan nelayan setempat tidak dapat menangkap ikan karena laut tercemar oleh lumpur yang tebal. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi warga setempat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kasus pencemaran lingkungan lainnya juga termuat dalam berita Kompasiana. Pencemaran terjadi pada kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Lasero di Sulawesi Tenggara akibat dari limbah pertambangan nikel. Dalam berita tersebut, Habib Najar Buduha sebagai salah satu tim dari Toli Toli Giant Clam Conservation di Konawe, Sulawesi Utara, mengatakan bahwa selama timnya melakukan konservasi, kondisi perairan sudah sangat memburuk. Lumpur tebal menutupi karang hingga menyebabkan karang mati. Kima merupakan salah satu hewan perairan endemik yang dilindungi, namun karena perairan yang tercemar oleh lumpur tebal, hewan ini terancam tidak bisa bertahan hidup, adapun dengan biota lainnya. Contoh kasus lain akibat dari penambangan yaitu di Desa Penaga Cut Ujong, Kabupaten Aceh Barat.
Desa ini berdekatan dengan lokasi pertambangan batu bara PT Miva bersaudara. Dalam penelitiannya, didapatkan hasil bahwa penebangan pohon-pohon untuk keperluan memperluas lahan tambang batu bara sangat beresiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Baik proses pembukaan lahan atau perluasan area pertambangan akan sama-sama membutuhkan lahan yang luas. Adanya penambangan hutan yang dilakukan akan menyebabkan degresi vegetasi, kesuburan tanah akan menurun, habitat hewan terancam rusak bahkan punah. Tanaman yang berada di sekitar pertambangan terancam menguning bahkan mati. Berdasarkan kasus-kasus yang sudah ada, hilangnya ekosistem akan mengancam penurunan bahkan punahnya keanekaragaman hayati. Ribuan pohon akan ditebang dan akan banyak hewan kehilangan habitatnya. Selain penebangan hutan, aktivitas pertambangan itu sendiri akan menghasilkan emisi yang akan memicu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berakibat pada rusaknya hutan. Pada intinya, jika kegiatan pertambangan masih masif dilakukan, bahkan mengalami peningkatan, akan mengakibatkan punahnya keanekaragaman yang ada di Indonesia. Langkah untuk menuju zero net emission di Indonesia dengan cara mengganti kendaraan berbahan bakar fuel dengan kendaraan berbahan listrik di Indonesia dirasa kurang efisien. Di Indonesia, bahan bakar listrik masih bergantung pada pembangkit listrik batu bara dan nikel, yang dimana bahan bakar ini sama saja tidak terbarukan. Jika target ini tercapai, akan banyak masyarakat Indonesia yang beralih ke kendaraan listrik. Hal ini akan memicu semakin banyak pula tambang yang akan diperluas areanya, bahkan besar kemungkinan untuk membuka area pertambangan yang baru. Solusi kendaraan listrik tidak begitu buruk dampaknya apabila di Indonesia bahan bakar untuk listrik menggunakan pembangkit listrik dengan sumber yang terbarukan, seperti air, angin, ataupun matahari. Sehingga keanekaragaman yang ada tidak terancam populasinya. Pada akhirnya, subsidi yang gencar diberikan oleh pemerintah akan sama saja hasilnya atau bahkan lebih merugi.